Wah, cantik sekali warna spektrumnya ya. Magic Hibiniu full. Eh, tapi kok tiba-tiba ada yang hilang, kayak muncul garis-garis hitam ini? Apa ini ya? Kita bahas ya. Heyo, balik lagi suara Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021. Kita lanjut ke nomor 21 tentang garis Fraunhofer. Garis Fraunhofer adalah garis apa? Oke, kita bahas murni berarti tentang garis Fraunhofer. Ini orangnya, Joseph von Fraunhofer, ilmuwan Jerman yang dikenal sebagai bapak optika modern karena keahliannya membuat alat optik dengan kualitas yang sangat bagus. Dengan spektroskop optik, dia memisahkan cahaya putih menjadi spektrum warna-warni yang kayak tadi. Nah, dia meneliti berbagai sumber cahaya dengan spektroskopnya. Di tahun 1814, dia mengamati bahwa ada garis-garis hitam pada spektrum cahaya matahari. Nah, dia bertanya-tanya garis apa itu dan kenapa bisa gitu ya? Nah, kayak gini nih, garis-garis hitam dari spektrum matahari. Terus penelitian selanjutnya sekitar tahun 1850 dari Gustav Kirchhoff and Robert Bunsen menunjukkan bahwa ternyata garis-garis hitam ini diakibatkan oleh serapan unsur yang ada di atmosfernya matahari atau yang ada di bagian luarnya matahari. Nah, kalau kita main-main pakai animasi ini, misalkan ini teleskop, terus ini lampu pijar gitu, terus ini ada kayak awan gitu. Nah, kalau kita lihat lampu pijar itu, maka spektrumnya full begini. Magic Hibiniu nggak ada yang bolong-bolong gini. Tapi kalau kita lihat melewati awan ini, maka ada yang hitam-hitam gini. Nah, jadi sebagian dari spektrum itu diserap oleh awan ini. Nah, garis-garis ini disebut dengan garis absorpsi karena ada yang diserap, diabsorb. Terus kalau kita lihat murni dari pancaran awannya saja, nah maka akan muncul garis-garis yang ini aja. Nah, garis-garis ini namanya garis emisi. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ada 5 model garis ini, 2 di ungu, 1 biru, 1 Tosca, sama 1 merah gini. Terus kalau kita lihat garis absorpsinya, maka yang hilang juga yang pas di bagian situ. Ini emisi, ini absorpsi. Emisi, absorpsi. Ternyata unsur-unsur yang ada di awan itu mempengaruhi bagian mana dari serapannya. Nah, kalau kita recap tadi, cahaya yang dilewatkan di spektroskop maka akan memunculkan garis murni seperti ini kalau tidak ada awannya atau unsur yang mengabsorbnya, menahannya. Tapi kalau ada yang mengabsorb, maka akan ada garis yang hilang. Model kayak barcode gini sih. Ini yang full tadi, ini yang hilang. Gitu ya. Nah, terus ternyata unsur-unsur yang berbeda itu menghasilkan garis-garis yang berbeda. Kayak patternnya khusus gitu. Hidrogen akan memunculkan garis absorpsi model seperti ini. Menyerap hanya di 4 bagian ini saja. Terus kalau helium, model penyerapannya seperti ini. Garis absorpsinya modelnya seperti ini, agak lebih banyak. Terus kalau oksigen, modelnya seperti ini. Nah, ini bisa dibilang sebagai sidik jarinya unsur-unsur itu. Jadi kalau fullnya matahari model seperti ini, nah kalau dianalisis lebih lanjut ternyata, kita tahu unsur-unsur yang ada di matahari nih. Oh, ada kalsium, ada ion, ada helium, sodium, oksigen, hidrogen, magnesium, merkuri, ada di situ semua. Nah, dengan intensitasnya yang bisa kelihatan dari seberapa tebal garis hitamnya. Makin tebal berarti makin banyak unsur itu. Kalau kalian lihat garis-garisnya hidrogen ini tebal-tebal nih. Berarti hidrogen sama helium itu jadi unsur paling banyak yang ada di matahari. Gitu. Terus kalau kita balik ke soal, nah dari tadi penjelasan tadi, berarti kita lihat pernyataannya berarti ya.
Cek pernyataan yang pertama, filamen tipis dan terang yang tampak pada foto matahari pada panjang gelombang hidrogen. Bukan ya. Terus yang kedua, garis-garis emisi dalam spektrum seluruh piringan matahari, bukan emisi. Kalau emisi yang garis-garis ini doang tadi, yang unsurnya aja tadi. Yang ketiga juga garis-garis emisinya corona juga bukan. Yang keempat, garis-garis absorpsi berbagai elemen pada spektrum dari seluruh piringan matahari. Bener nih. So, kuncinya ada di kata absorpsi ini ya. Yang garis hitam yang hilang tadi, yang disebut dengan garis Fraunhofer. Yang kelima, konsekuensi dari lebih dinginnya fotosfer matahari dibandingkan interiornya. Bukan sih. Penyebabnya adalah serapan dari unsur-unsur yang ada di bagian luarnya matahari. Gitu. Soalnya nggak terlalu susah karena faktual lagi di bagian ini, tapi teman-teman harus familiar bahwa garis Fraunhofer itu yang mana, absorpsi itu apa, emisi itu apa. Sebetulnya udah cukup sering sih soal-soal tentang emisi sama absorpsi ini ya. Nanti kalau lebih lanjut, nanti kaitannya sama efek Doppler, sama redshift, sama blue shift. Juga bisa dimanfaatin ke arah sana. Terus jangan lupa cek playlistnya Fotometri untuk mempelajari soal-soal yang setipe sama yang ini. Bagi kalian yang bingung bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Terus bagi yang mau dukung Udaniko bisa langsung melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.